sejarah peradaban Islam pada periode modern. Peradaban Islam pada periode modern 1800 Masehi sampai sekarang adalah zaman kebangkitan dan pembaruan Islam yang dipicu oleh kesadaran umat Islam terhadap kemunduran dan kelemahan mereka dibandingkan dengan dunia barat. Periode ini ditandai dengan gerakan reformasi di berbagai bidang seperti pendidikan, politik, ekonomi, dan agama yang dipelopori oleh tokoh-tokoh seperti Jamaluddin Al-Afghani dan Muhammad Abduh, serta dipengaruhi oleh interaksi dengan peradaban barat. Ciri-ciri utama periode modern itu ada 4. Yang pertama, kesadaran akan kemunduran. Umat Islam menyadari bahwa mereka sangat tertinggal dalam hal ilmu pengetahuan dan teknologi dibandingkan dengan orang-orang barat, terutama setelah peristiwa invasi Napoleon ke Mesir. Yang kedua, gerakan pembaruan atau tajdid, yaitu munculnya dorongan kuat untuk memperbarui dan memurnikan ajaran Islam serta mengadopsi kemajuan dari barat untuk membangkitkan kembali kekuatan umat Islam. Yang ketiga, tokoh-tokoh pembaru. Muncul tokoh-tokoh besar yang mempelopori gerakan pembaruan. Yang dari di dunia Islam ada Jamaluddin Al-Afghani, Muhammad Abduh, Rashid Ridho dari Mesir, dan Said Ahmad Khan dari India. Dan ada juga dari Indonesia, yaitu Haji Abdul Karim Amrullah, Kiai Haji Ahmad Dahlan, dan Kiai Haji Hashim Asy'ari. Dan yang terakhir atau yang keempat yaitu munculnya berbagai aliran pemikiran. Di situ juga ada 3 pembahasan. Yang pertama, revitalis, yaitu berupaya untuk mengembalikan kenegaraan Islam seperti pada masa Rasulullah. Yang kedua, modernis, yaitu setuju dengan revitalis akan tetapi lebih toleran, mempertimbangkan kondisi umat saat ini. Yang terakhir ada sekularis, yaitu berpendapat bahwasannya agama itu harus dipisahkan dengan sistem pemerintahan. Selanjutnya, kolonialisasi bangsa Eropa berpengaruh besar terhadap umat Islam yang berupa dampak antara lain. Yang pertama, dampak pada bidang ekonomi dan politik. Sini ada juga bagiannya yang disintegrasi politik. Memecah belah wilayah kekuasaan Islam dan menciptakan perselisihan internal untuk mempermudah penjajahan. Kemunduran ekonomi. Sumber daya alam dieksploitasi untuk kepentingan penjajahan, menyebabkan kemiskinan dan kesenjangan ekonomi di masyarakat Islam. Dan yang terakhir, munculnya nasionalisme. Perlawanan yang dilakukan terhadap kolonial mengakibatkan munculnya gerakan nasionalisme yang juga berakar pada identitas keagamaan dan kebangsaan. Yang kedua, dampak pada bidang budaya dan agama, yaitu pembatasan ibadah haji. Pemerintahan kolonial membataskan ibadah haji karena mereka khawatir ketika orang-orang yang sudah berhaji kembali ke tanah air, maka mereka akan memiliki nasionalisme atau semangat yang tinggi. Yang kedua, penyebaran agama Kristen. Penyebaran agama Kristen itu adalah bagian upaya dari kolonial, seperti dari Portugis yang membawa misi 3G, Gold, Glory, Gospel, yang mana sehingga itu dilakukan secara bersamaan dengan penjajahan. Dan ada juga ketika di suatu tempat orang-orang lokal